Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Yohanean Channel hari ini, Jumat 2 Mei 2025, hari Jumat pekan kedua Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat 15. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan salah satu mukjizat Tuhan Yesus yang terbesar, yakni mukjizat penggandaan roti. Mukjizat ini sungguh luar biasa dan banyak orang yang datang untuk terus mengikutinya. Namun Yesus menasihati mereka, "Kamu mencari Aku karena kamu telah makan roti itu dan menjadi kenyang. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia." Yohanes 6 ayat 26 sampai dengan 27. Saudara-saudari terkasih, mari kita perhatikan perkataan Tuhan Yesus setelah melakukan mukjizat tersebut. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Di sini Tuhan mengajarkan kita suatu keteraturan, kebersihan, dan kesempurnaan dalam melakukan pekerjaan sampai tuntas. Artinya, Tuhan melihat dan menghargai hal-hal yang nampak sederhana. Permintaannya agar para murid mengumpulkan sisa potongan roti nampaknya memang kecil jika dibandingkan dengan mukjizat penggandaan roti. Namun, makna perkataan tersebut tentu tidaklah kecil. Sebab perkataan tersebut diucapkan oleh Tuhan sendiri dan ditulis dalam Injil. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari terkasih? Mungkin kita cenderung mengabaikan hal-hal yang kecil dan sederhana dalam hidup ini. Injil hari ini mengingatkan kita untuk menaruh perhatian kepada hal-hal yang biasa tersebut. Contoh, menepati janji dan tepat waktu, memelihara dan tidak ceroboh menggunakan benda-benda di sekitar kita, bersikap ramah dan bersahabat, berdedikasi kepada pasangan, anak-anak dan sahabat-sahabat kita, dan seterusnya. Bukankah ini merupakan hal-hal yang nampaknya kecil dan biasa-biasa saja? Tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita tetap setia melaksanakannya. Kita diingatkan
agar tidak terjebak rutinitas, namun untuk selalu melihat keseharian kita sebagai kesempatan untuk melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya sampai tuntas. Saudara-saudari yang terkasih, dengan prinsip ini, semoga kita dapat melihat setiap perjumpaan dengan sesama sebagai kesempatan yang membangun, memberi penghiburan, mendengarkan dengan perhatian meskipun yang sedang dibicarakan tidak menarik perhatian kita, menyapa orang yang paling tidak diperhatikan, mengucapkan terima kasih, dan memberi perhatian atau pertolongan tanpa diminta. Hal-hal ini dapat menyentuh hati orang-orang di sekitar kita dan membuat mereka dikasihi dan dihargai. Bukankah firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak melupakan hal-hal yang nampaknya kecil sepele ini? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau telah melakukan berbagai mukjizat yang besar. Aku mohon, bantulah aku melanjutkan dengan perbuatan-perbuatan sederhana atas dasar kasih yang dapat membawaku semakin dekat dengan Engkau. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.